Ya vergelijkend daarbij 360 win tuh nggak mentok guys, karena ground clearance di mobil ini juga tinggi gitu, jadi oke banget bener. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami adalah sebuah Suzuki Grand Vitara yang mana sekarang sudah memasuki generasi yang terbarunya. Yes, memang kami sudah pernah membahas mobil ini lebih lengkap, lebih detail dan segala macamnya. Tapi menurut kami, di 2024 ini, setelah kehadiran Suzuki Jimny 5-door, yang mana kalau pesen itu belum tentu kalian bisa dapat gitu ya, Suzuki Grand Vitara ini bisa jadi opsi yang cukup menarik. Karena memang yang masuk ke Indonesia belum hadir dengan varian all-wheel drive atau yang varian all-grip. Tapi dengan approaching angle-nya, desain dia yang proper SUV, dan sistem traction control-nya yang kami pernah coba juga ternyata memang lebih dikedepankan soal off-road ya gitu ya. Dan juga cara pengaliran tenaga juga lebih mengedepankan soal off-road. Karena ya tenaga itu dibuat gradual gitu ya. Jadi mobil ini sepertinya akan sangat cocok sekali kalau diajak off-road tipis. Karena kalau kita ingat, ya siapa sih sebenarnya real pembeli Jimny 5-door? Mungkin ya, dari 100% pembeli Jimny 5-door, hanya sekitar 10% saja yang benar-benar menggunakan untuk off-road. Sisanya bakal mostly menghabiskan waktunya di jalanan on-road. Mungkin kalaupun off-road, ya masih belum sampai yang heavy duty. Yang which is, Grand Vitara menurut kami, ya meskipun masih front wheel drive, dia tetap bisa. Karena menurut kami, sistem traction control-nya, fitur-fitur di dalam mobil ini sudah sangat membantu sekali untuk diajak off-road. Tapi, seberapa menarikkah mobil ini dan seberapa kuatkah mobil ini untuk diajak off-road? Kita akan bawa dia ke sirkuit Pagedangan off-road di belakang sini. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki Grand Vitara Off-Road. Oke, sebelum kita bahas ini mobil ini untuk diajak kita off-road, kita bahas dulu apa aja yang menarik dari mobil ini. Ya, mulai dari desainnya, dia menarik yang lebih proper SUV. Di kelas ini, sekarang rata-rata sudah mulai jadi kayak ke crossover-crossoveran, sedangkan mobil ini beneran SUV kalau menurut kami bentuknya. Walaupun memang compact gitu ya. Dia tingginya juga lumayan tinggi. Tinggi kami 175 cm dan ini di bagian tertingginya hampir sama dengan kami. Dia tingginya hampir 170 cm. Jadi oke banget, proper. Kalau gitu rata-rata misalnya kayak HR-V kita lihat, Nissan Kicks, terus Alphas gitu ya. Apalagi yang lain tuh rata-rata kecil-kecil. Nah ini brand proper tinggi. Dan bahkan yang versi all grip-nya, yang all wheel drive-nya, di luar negeri sana, itu kita pernah lihat tes sampai dimiring-miringin, bisa sampai yang itu bahkan untuk SUV yang dengan 4x4 lain belum tentu semuanya bisa. Tapi sistem all grip-nya Suzuki memang kan diacungi jempol karena memang sudah di R&D-kan di Jimny juga, jadi bisa ditaruh di sebuah Grand Vitara, dan itu berdampak baik banget dan itu keren banget, luar biasa. Dan makanya kami penasaran apakah yang versi front wheel drive ya masih capable, dan kira-kira kalau kalian misalnya gak kedapetan nih slot dari Suzuki Jimny 5-door atau 3-door gitu ya, kalian bisa menjadikan ini sebagai opsi karena secara tampang dia lebih modern look dengan LEDRL globalnya Suzuki. Lampunya juga sudah auto headlamp semuanya, kamera 360, tampang baru, samping gede. Rasanya SUV modern banget. Panoramic sunroof yang gede banget, interiornya juga keren. Jadi kalian udah dapat mobil yang lebih modern di tahun 2024 dibandingkan Suzuki Jimny gitu ya. Dan fiturnya juga kamera 360 dan segala macam juga sudah sangat lengkap. Tapi bagaimana kalau diajak off-road? Nah, sebelum kesana lagi juga, mobil ini juga sudah diimbuhi mesin yang lebih canggih dibanding dengan Suzuki Jimny. Jimny itu dia pakai K15B tok gitu ya, nggak ada embel-embel lainnya, tapi memang yang berkonfigurasi ke penggerak belakang RWD bias. Nah, sedangkan mobil ini FWD bias.
Tapi dia K15C, sudah mild hybrid lagi bahkan. Dan mild hybridnya lebih proper lagi, jadi lebih efisien. Nah, nanti kita akan bahas sebelum kita masuk ke tempat off-road. Dia tenaganya memang di 103,8 PS dan torsinya di 137 Nm. Dia ada 3 horsepower dari motor listriknya, integrated starter generatornya, baterai 6 ampere 12 volt. Jadi kita akan lihat apakah Grand Vitara ini siap untuk diajak off-road. Let's go. Nah, kita jelaskan sambil jalan aja ya. Si Grand Vitara ini, sambil kita menuju ke pagedangannya ya, dia sudah diimbuhi dengan mesin yang lebih advance. Kami bilang bahwa dia udah pakai mild hybridnya juga lebih baik dibandingkan dengan si R3 dan XL7, walaupun secara kapasitas baterai lebih besar XL7 dan R3 sekarang ya. Tapi dia sistem hybridnya lebih canggih. Dia sudah pakai injeksi baru dual jet. Jadi dual jet itu kayak Hyundai itu Smart Stream, jadi lebih cerdas lagi. Jadi bikin mobilnya tanpa mild hybrid pun sudah makin irit lagi, makin efisien. Jadi kalian mendapatkan refinement yang tidak didapatkan di Suzuki Jimny 5-door, tapi di Grand Vitara ini masih dapat gitu. Dan nyamannya Grand Vitara sih ini nomor 1 sih di kelasnya. Kami udah nyobain semua, yang hampir semua, udah semua sih bahkan di kelasnya. Udah bisa dibilang Grand Vitara yang paling nyaman di kelas ini. Dia bandingan suspensinya enak, joknya besar banget, ini set support kanan kirinya gede, terus juga ya apa ya, ride quality itu enak gitu, smooth, transmisinya juga perpindahannya juga sangat smooth, padahal dia masih pakai 6 percepatan, dimana rival-rivalnya udah pada ganti CVT gitu ya, which is sebenarnya secara ketahanan akan lebih kuat 6-speed auto gitu. Nah, CVT memang halus, tapi 6-speed auto lebih tahan banting, dan tinggal gimana caranya brandnya bikin mobilnya jadi lebih halus, dan di sini jadi lebih halus gitu. Kedapan kabin juga luar biasa nih, kami lagi agak rame traffic ya. Terus speed bumps, wah gampang banget. Speed bumps di BSD guys yang tajam banget, wah dilewatin dengan sangat mudah gitu. Nah, kami nggak sabar banget nih pengen nyobain mobil ini gimana kalau di jalanan off-road. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur soalnya di sini. Dia seperti hill start assist, dia udah ada traction control, terus juga ada kamera 360 yang akan sangat membantu untuk off-road gitu ya. Mungkin akan sangat oke sekali kalau kita jajal di jalanan off-road. Let's go. Kita coba nih pagedangan. Oke, kita langsung disambut nih dengan becekan yang lumayan luar biasa ya. Wow. Approaching dan departure angle dari mobil ini juga sangat luar biasa baik. Jadi itu dia masih oke. Dia bisa bahkan lebih dari 25 derajat. Jadi kita tuh bisa melewati jalanan-jalanan yang oke banget. Dan ground clearance lebih dari 200 mm, tepatnya di 210 mm. Jadi ini tengahnya ini agak coak ya. Kita nggak ada masalah sama sekali, dan ini becek banget. Grand Vitara FWD bisa lewatin dengan mudah sekali. Wow. Ini beneran kita off-roadin guys, bener-bener di off-roadin. Dan ini yang kami bilang kemarin ya, dia sistem traction control dari mobil ini tuh bener-bener mengeset bahwa dia ngelem tenaganya agar jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kencang juga, sehingga gradual. Jadi bisa bikin mobilnya lewatin jalanan becek banget tadi tuh. Itu kalau FWD yang biasa mungkin udah mulai agak nyangkut sama sekali. Dan ini dari tadi kami udah merasain struggle ya. Ini agak lumayan mudah sih menurut kami, masih mudah. Nanti kita cari lagi. Ini kita sirkuit pagedangan ya. Dan ini agak sedikit miring. Oh, aman aja guys. Wah, keren. Dan kita kencengin juga bisa, mobilnya masih ikut banget gitu. Dan tambah lagi dengan suspensi yang nyaman, dimensinya juga pas menurut kami ya. Bahkan kan ini lebih panjang pada Jimny 5-door kan. Jadi nggak terlalu goyang Jimny 5-door dan 3-door bahkan gitu. Jadi masih oke banget. Dan kalau mulai rapat, kita enak ya. Dia sudah punya kamera 360 yang tombolnya ada di sebelah sini. Itu kita bisa aktifkan. Wah, kita bisa memantau nih dari sini kira-kira seperti apa. Dan bahkan ada bird eye view-nya yang kalau kita jalan pertama kali dia langsung muterin ya, sekitarannya tuh ada yang mentok kah atau apa gitu ya. Jadi aman banget ini. Wow. Dulu kita naikin dikit baik rumput gitu deh. Wah, gak ada masalah sih mungkin Vitara. Kuat banget memang.
udah DNA SUV dari Grand Vitara memang udah ada dari dulu sih ya. Terkenal dengan dia memang badak, ibaratnya kalau diajak off-road tuh juga kuat gitu. Jadi kalau kalian mau pakai off-road-off-roadan, nakal dikit gitu ya, sama mobil ini juga masih sangat capable banget. Udah, pantatnya udah naik kayak yang kiri belakang ya, tapi mobilnya masih bisa, dan kita masih bisa di cover lagi. Nice banget ya. Jadi memang mobil yang masih oke banget kalau kalian pengen ajak off-road, banyak nanjak, becek pun nggak ada masalah. Mobilnya juga kuat gitu ya. Memang Grand Vitara sih juara banget ini, dan nyaman gitu loh maksudnya. Biasanya kan, wah kalau udah dibawa off-road udahlah bubar aja lah ini. Tapi enggak, di mobil ini masih sangat oke banget. Kita ya aktif lagi kita battery 360. When tuh udah mentok guys, karena ground clearance di mobil ini juga tinggi gitu, jadi oke banget, bener. Jadi kalau kalian masih mau off-road tipis sama teman-teman kalian bilang, teman-teman kalian bisa pakai 4-wheel drive gitu ya. Tapi sebenarnya juga main 4-wheel drive-nya nggak terlalu rutin gitu, nggak terlalu yang hardcore 4x4 entusias banget gitu. Kalian masih bisa ngikutin meskipun pakai Grand Vitara yang masih 4-wheel drive, karena memang yang AWD-nya pun itu kuat banget sebenarnya. Tinggal nggak masuk aja, belum masuk sih mungkin lah ya. Siapa tahu tiba-tiba masuk kan ke Indonesia, kita nggak ada yang tahu. Yes, jadi kami terbuktikan bahwa Grand Vitara ini meskipun belum yang varian all grip atau all wheel drive, dia masih sangat capable banget untuk diajak off-road. Dari tadi ini gak ada yang mentok, ini kena dikit tanah tapi bukan sampai hancur gitu ya. Karena approaching angle dari mobil ini lebih dari 25 derajat, bahkan belakang untuk departure angle lebih dari 30 derajat. Jadi mobilnya sangat capable banget untuk diajak off-road. Tadi kita miring kanan, miring kiri gitu aja, mobilnya masih bisa banget. Wow, becek-becekan masih bisa banget, karena sistem traction controller menjaga pengaliran tenaga dari mobil ini itu supaya nggak overspin. Yang mana overspin on the depan itu biasanya langsung masuk ke dalam lumpur gitu ya. Grand Vitara bisa menjadi opsi yang sangat menarik buat para GT karena dia mobil yang sangat menarik, mobil yang enak, nyaman, lebih modern, tampilan lebih modern, fitur lebih modern dibandingkan dengan Jimny 5-door. Tapi mesinnya juga lebih modern bahkan ya. Tapi ya memang kelemahannya dia masih FWD, tapi jujur ya, capability off-roadnya masih oke banget. Nambah lagi, dengan harganya di 387 juta yang paling mahal ya, itu masih suka dapat diskon lagi sama teman kami itu Mas Winter. Kami bisa hubungi Mas Winter, nomornya ada di sini, dan ada Instagram di @ambadotena. Jadi hubungi terus Mas Winter, hubungin aja Mas Winter, tanya langsung diskonnya sebanyak apa, sebagus apa diskonnya. Jadi bisa membuat mobil ini lebih worth it lagi. Dan in fact, mobil ini dengan fitur yang house set bilang seadanya itu lumayan oke banget. Dan in fact, penjualan dari mobil ini ternyata masih cukup oke banget. Bahkan lebih bagus dibanding yang CKD ya pakai silinder makin tinggi itu. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube City Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bawah juga Instagram kami @City Indonesia, dan bagi kalian semua di video yang mau dengar. Saya melalui website kami di Indonesia.co.id. Anak hilitnya, anak menyekkan juga atas pasti dengan semua yang sama. Jadi jangan bisa beli, event nomor. Sampai ketemu lagi di channel.